pada titik ini, gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Kenapa? Karena Raffi Ahmad kan cuma operatornya doang. Pertanyaan terpenting yang harus kita tanya, siapa yang punya duit? Dari kejahatan apa bakal dipakai apa? Itu yang paling penting. Kenapa? Kan emang bener ada jenderal polisi bisnis. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian tentang info-info yang sedang viral nih di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad kenapa lagi nih? Raffi Ahmad itu disindir oleh salah satu komika ya teman-teman, yaitu komika Panji ya. Siapa yang kagak kenal dia dengan sindiran yang pedes-pedes. Nah, kali ini dia menyindir lagi dengan Raffi Ahmad. Seperti apa sindirannya? Mari kita bahas. Buat teman-teman, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Kita bakal mengkupas semua kasus yang viral di channel ini. Kita mulai videonya sering. Let's go. Tahu nggak sih praktek cuci uang tuh seperti apa? Ada bayangan nggak? Praktek cuci uang tuh seperti Oreo. Oreo itu diputar, dijilat, dicelup. Cuci uang diputar, dicelup, dijilat. Gua ambil contoh. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Misalnya, kenapa iya? Misalnya, kan gue bilang misalnya. Kan misalnya. Iya jurang ya. Ada intel di antara kita. Sudah sini man? Intel. Kasih bilang misalnya. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Dari bisnis narkoba ini dia dapat 100 miliar. Ini uang haram. Mau dikemanain nih 100 miliar? Masuk ke rekening nggak mungkin. Kenapa? Karena bank akan menganggap itu transaksi mencurigakan. Dia harus lapor ke PPATK. Kalau dia nggak lapor, dia kena kasus. Jadi apa yang jenderal polisi ini lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10, habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu? Gila kali ya? Raffi Ahmad, temen gue itu. Raffi Ahmad friend bro. Yaudah misalnya Raffi Ahmad. Nah, mengerikan sekali. Oke. Kan misalnya 10 bisnisnya Raffi Ahmad semua nih. Diputar ke 10 bisnis tersebut. Setelah diputar, dicelupin ke dalam bisnisnya. Yang berarti duit investasi 10 miliar per bisnis itu pakai, habisin. Apa kayak beli aset, kayak gaji karyawan, gaji aja, pokoknya habis duitnya. Namanya bisnis dikasih duit, karena ada revenue-nya. Ujung-ujungnya jadi duit. Ya, jadi dividen. Duit itu, berapapun itu hasilnya, itulah duit bersih. Makanya orang kalau punya duit haram 100 miliar, dia tahu ini belum duit dia. Berapapun duit yang keluar, nah itu baru duit dia. Kalaupun keluarnya 10 miliar, ya udah 10 miliar itu uang bersih, uang halal. Alhamdulillah. Duit dari 100 miliar diputar terus keluar duit bersih 10 miliar itu tetap haram gak sih? Nah, pada titik ini gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Gua nggak pengen lu fokus sama Raffi Ahmadnya. Kenapa? Karena Raffi Ahmad kan cuma operatornya doang. Pertanyaan terpenting yang harus kita tanya, siapa yang punya duit? Dari kejahatan apa bakal dipakai apa? Itu yang paling penting. Kenapa? Kan emang bener ada jenderal polisi bisnis. Ini dia step up
postnya Panji ya yang menyinggung Raffi Ahmad, dan ini menuai banyak komentar netizen. Kritik boleh, debat juga sah, tapi jangan sampai logikanya nggak dipakai. Raffi itu ngerintis dari kosong, kerjanya gila-gilaan belasan tahun, dan kalau sekarang punya akses, yaitu buah dari prosesnya. Dia ngomong bener kok. Beberapa orang marah-marah ya, ada yang juga yang setuju. Kenapa bawa Raffi sih? Meskipun misalnya pada Raffi nggak pernah buat jatuhin orang, tapi ini kenapa ya? Nah, dari pernyataan Panji ini, bahkan yang terakhir kita dipertegas jangan fokus ke Raffi Ahmadnya. Jadi seolah-olah berbalik ya, kalau otak netizen tuh seperti itu gitu. Ketika nama itu udah disebutkan 2 kali, maka netizen bahkan menelusuri. Ini dia, ditelusuri lah sama netizen jumlah perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad selama 2020 sampai 2024. Dalam kurun 5 tahun, Raffi Ahmad mendirikan 35 perusahaan. 2 diantara PT Rans Entertainment Indonesia dan PT RFA Maju Internasional, membuat banyak usaha patungan. Bentar, di tahun 2020 dulu ya. Di tahun 2020 dia cuma punya 2 PT Ransnya. Terus berkembang di 2021 10 perusahaan. Lanjut lagi ke 2022 7 perusahaan. 2023 naik lagi 12 perusahaan. Kritik boleh, skeptis juga sah, tapi jangan nutup mata soal proses. Raffi itu kerja nonstop puluhan tahun gak karbitan. Kalau sekarang dia punya posisi dan akses ya wajar lah. Yang penting dia jelas gak menyalahgunakan itu. Kok bentar, komennya kok berulang ya? Tapi ya jujur emang ya kita udah tahu lah ya, Raffi Ahmad ini dari zaman kecil guys ya. Siapa yang kagak kenal Raffi Ahmad, dia udah main film soalnya. Jadi maksudnya akses untuk pertemanannya itu ada di mana-mana. Jadi gampang ketika dia membuat sebuah perusahaan karena pertemanannya sangat banyak, dan bahkan mencari investasi gitu kan. Emang bener kok Rans Entertainment tidak ada hasil. Kok bisa pendapatannya triliunan? Nah, netizen pun di sini menanyakan juga nih. Bahkan dijawab juga sama netizen, sangat bisa, karena tidak kamu ketahui adalah kalau Rans Entertainment itu perusahaan induk yang punya banyak anak perusahaan. Jadi pendapatan anak perusahaannya juga tercatat di perusahaan induk. Lebih simpelnya, pertama Anda punya 1 warung bakso, terus kemudian warung Anda buka cabang di daerah lain. Dari semua keuntungan warung bakso masuknya ke Anda kan, kecuali perusahaan cangkang yang tidak ada fisiknya. Ente jelas fisiknya ada. Di sini saya cuma menjelaskan, bisa tahu tidak, dan jawabannya sangat-sangat bisa. Selebihnya bukan urusan saya. Nah, nggak sedikit juga banyak yang membela Raffi Ahmad ya. Soalnya kita bisa tahu sih, kita lihat nih. Salah satu ini tahun 2014 yang selalu menyinggung Raffi Ahmad saat itu ada di mana ya? Nah, ini 2014 nih. Bisnis properti supaya gaya, supaya punya tabungan investasi di masa depan dengan baik. Jadi gue ambil di sini daerah Serpong. Jadi kalau memang ini gue diajarin untuk properti. Jadi kita beli saat sebelum launching atau launching. Setelah jadi itu kan bisa 200-300%. Baru bisa kita jual atau kita sewain, nggak akan rugi lah kalau kita beli properti. Raffi kan sudah mau pikir untuk masa depan. Jadi udah mau nikah. Dibocorin lagi kan ini, aduh. Ya, terus kayak Jadi kan udah harus pikir untuk masa depan. Bener. Ya kan, masa depan itu apa? Ya tabungan, investasi, sesuatu yang bisa menghasilkan lagi. beli 10 saya di Iya. sini biar supaya oke. Itu tas buat Raffi sudah menyiapkan rumah dan 10 unit apartemen serta berlimpah Wow. materi. Raffi sepertinya benar-benar siap untuk memahkotai Gigi menjadi ratu rumah tangganya. Dompet Raffi saat dibongkar oleh Denny dan Uya di Surabaya dipenuhi kwitansi perlengkapan pernikahan seperti sewa gedung, catering, dan persiapan lainnya. Wow. Lantas, kapan Raffi membawa Gigi ke pelaminan? Benarkah tanggal 5 Oktober nanti dan menghabiskan hingga 5 miliar rupiah? Oke, di 2014 saja sudah terjawab. Dia otaknya emang bisnismen banget. Wajar banget ketika tahun 2025 bisnis dia berhasil karena dia banyak melakukan uji coba di situ ya. Kalau kita lihat lagi ranahnya nih. Nah, perusahaannya dari awalnya 2 terus naik, terus ini jadi 7, terus naik lagi gitu kan. Tahun 2011 Raffi udah menggaji Sule dan Olga puluhan juta rupiah. Tuh, 2011 guys. Bener, saya sama Olga udah ngetop di Dasar kan Soleh, udah ngetop juga sebenarnya udah lama juga, tapi belum bisa ngetop ini, masih kurus dulu, bener kan?
masih minta-minta program sama Rapi zaman dulu. Jadi duluan lah. Dulu saya pernah bikin FTV yang main Kang Sule. Ya, tapi alhamdulillah Rapi tidak melupakan sejarah ya, artinya tetap menjaga silaturahmi dengan pekerjaan di bidangnya. Tapi FTV ini saya mau buka aja ya judulnya, artis yang paling mahal. Ini artis ini bayaran FTV. Ini ya kalau baru Olga Saputra aja lewat. Ini satu-satunya ya artis yang dibayar FTV paling mahal. Cash. Kang ditransfer. Tuh bisa di cash. Dan cash 70 juta cash. Iya nggak coba 70. Nggak ada. Oh ya ini dulu yang paling gila. 70 juta cash kok. Bener kan? Iya benar. Ini sebetulnya ngetes Raffi Ahmad kesetiaan terhadap sahabat. Masa dia sama sahabat kawan gitu. Padahal itu sebetulnya ngetes doang. Cuman ternyata Raffi menghargai karya orang itu. Tapi itu memang luar biasa. Oke, dari 2011 pun otaknya Raffi tetap ya kerja lagi, dia membuat FTV. Kayak terbantah atau terjawab sudah ya. Akhirnya ini membuat netizen pada muncul nih membela sosok Raffi Ahmad. Kita bisa lihat videonya. Ahmad, lo kenal Raffi Ahmad di umur berapa? Atau di kelas berapa? Dan kalau lu udah ingat, berarti di situ dia udah jadi artis gede. Dia udah jadi artis besar di Indonesia. Programnya dia bukan cuma satu, tapi pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Dan itu stripping tiap hari. Puluhan tahun dia ngelakuin kayak gitu. Sampai tidur pun cuma di mobil doang. Jadi kalau dia sekarang kaya raya, itu bukan dari hasil nganga, itu dari hasil kerja. Nah, oke, kita lihat dulu komentarnya ya. Bayaran Panji aja kalah sama Lili dan Aja. Waduh. Tapi kan Panji Pragiwaksono juga ngartis sudah lama. Kapital inget ya Panjinya. Tapi kok nggak sekaya Raffi, malah loh kayak Raditya Dika, Mongol dan lain-lain yang generasi setelah Panji dan profesinya juga sama Panji. Mosok Panji nggak boleh frustasi sama kondisi ini. Soalnya menurut aku ya Raffi Ahmad ini kerennya adalah dia selalu memutar duit dia ya buat suatu bisnis dia, dan itu diterapin sampai sekarang. Jadi mungkin kalau kalian bisa lihat artis-artis kan sekarang banyak yang bangkrut. Karena apa? Karena banyaknya flexing ya. Kalau kalian lihat artis ya, kalau udah flexing, memang kan kita jarang banget ketika Raffi Ahmad ini flexing gitu kan barang-barangnya, tapi flexing pekerjaannya. Nah itu yang menarik dari Raffi Ahmad dari semua artis yang lain. Jadi kayak nggak heran sih ya dia bisa punya banyak perusahaan. Membahas mengenai Raffi Ahmad. Raffi Ahmad perjuangan kerjanya itu dari dia kecil sampai besar. Job dia itu nggak pernah habis. Yang gimana kalau bisa perlu dia kerja itu 24 jam. Terus ngeri banget sekarang penggiringannya seakan-akan Raffi Ahmad itu orang yang jahat gitu. Mbak pernah ngerasain nggak ya yang namanya nggak mandi di rumah? Tidur di jalan, bukan tidur di kasur. Di mobil sayang karena apa? Pekerja keras. Mungkin Raffi Ahmad bangun itu udah kerja, kita tidur. Bisnis dia juga banyak. Terus apalagi mbak, janganlah kau giring-giring seperti itu. Nanti orang mikirnya kayak, suruhan siapa sih mbak? Membahas mengenai Raffi. Bingung sama Raffi Ahmad. Pada 2020, Raffi Ahmad pernah mengancam ingin melaporkan seseorang bernama Anton dengan dugaan pencemaran nama baik. Ketika itu, seorang bernama Anton ini sempat menuding bahwa perusahaan Raffi Ahmad, Rans Entertainment, melakukan settingan saat kegiatan bagi-bagi sembako. Namun pada akhirnya ketika itu, Raffi nggak jadi melaporkan Anton karena si Anton ini sudah keburu minta maaf. Waktu itu memang Anton ini kebangetan sih, masa iya kegiatan sosial dituding settingan. Tapi beberapa tahun kemudian saya justru bingung sama Raffi Ahmad. Karena ada pihak lain yang sempat melakukan tudingan yang jauh lebih serius dibanding yang pernah dilakukan Anton di tahun 2020. Tepatnya pada awal 2024. Ketika itu ada sebuah LSM bernama NCW yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang. Tapi Raffi Ahmad nggak melaporkan NCW ini ke pihak berwajib. Padahal tudingannya serius ya. Kalau pendapat kamu kenapa? Ketika dulu di 2020 hanya karena kegiatannya dibilang settingan, Raffi Ahmad mengancam ingin melaporkan ke polisi. Tapi ketika ada yang menuding yang lebih serius bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang,
dia malah nggak melaporkan pelakunya ke pihak berwajib. Kalau kita berpikiran positif ya Raffi Ahmad terlalu sibuk gak sih ngurusin hal-hal kayak gini. Dulu ini dia ngelaporin karena waktu luangnya banyak gak sih nih. Ini kayaknya dia lagi pas buat YouTube deh, ya kan, Rans tuh. Dan ya, aku juga tidak tahu kalau dari sisi negatifnya. Nah, kita lihat kok sisi negatifnya dari komentar aja ya. Komisaris Rans siapa hayo? Dia aja kayak 10 tahun terakhir ini kok WKWK. Just klarifikasi ya, setahu saya pada saat isu sama, ICW Raffi menggandeng Hotman Paris untuk menanggapi ini. Tolong baca dulu dengan benar sebelum kamu kasih berita. Oh, pernah diklarifikasi tuh sama Hotman Paris. Hartanya dari mana saja? Dari dunia hiburan, kayak jadi presenter sinetron, DLSB pastinya pak. Endorsement gede juga tuh sinetron, brand masuk ya itu gede loh guys ya. Kerja sama, apalagi otak Raffi Ahmad nih bisnis banget ya. Kayak artis-artis banyak tuh mager buat YouTube, Raffi Ahmad sudah terjun juga tuh di YouTube ya. Akhirnya pada banyak nih ngikut ya. Ya itulah ya. Tapi balik lagi gimana? Apakah kalian percaya omongan Panji kalau Raffi Ahmad melakukan pencucian uang? Itu balik lagi ke kalian. Ini informasi yang saya dapat dengan reaksi netizen ya. Yaudah, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Atau kalau ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi. Dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol apa? Subscribe. Bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.